sampean kunut Allahumma fili ya ghafur misalnya, Allahumma arhamni ya rahim, boleh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang semberingat teman ya. Oh iya, alhamdulillah kita Paslonnya jadi apa? Ya, kita mempunyai pemimpin yang baru. Alhamdulillah, wajib bersyukur. Wajib bersyukur. Siapapun itu, pokoknya sekarang mendukung yang jadi ya Gus. Ya iya harus. Pokoknya Pak, siapapun yang sudah menjadi pimpinan kita harus kita dukung walaupun kemarin beda pilihan. Nah, ini jadi yang saya berharap kepada semua warga negara Indonesia begitu. Kalau sudah misalnya kemarin kita beda pilihan, setelah jadi harus jadi satu. Nah, inilah pendidikan politik dari Gus Atik yang luar biasa, dewasa dalam berpolitik. Beda pilihan, saya beda sama beliau, tapi sekarang kita mendukung. Nyidamnya beda. Alhamdulillah Gus. Para pemirsa GI Tribun dimanapun berada, semoga keberkahan selalu bersama. Amin. Begini Gus, ini sudah 10 hari terakhir. Hah? Belum loh. 10 hari. sorry. 10 hari pertama. Iya. Jadi 10 hari pertama, berarti 10 hari pertama Ramadan itu rahmah. Orang kayak ngitungnya quick count. Dan cepet badak kok. Jadinya kan puasa nggak quick count nih. Sudah lebih. 10 hari pertama lah. Ini karena semangat. Ini 10 hari pertama. Ya terus 10 hari pertama itu kan rahmah gitu. Dan bahkan nanti kita mendekati di pertengahan bulan Ramadan itu nanti di sholat tarawih di witirnya ada kunutnya Gus. Itu secara hukumnya bagaimana? Hukumnya sunnah. Jadi melakukan sholat melakukan kunut di witir terakhir di pertengahan kedua. Jadi mulai malam 16 itu hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi kunutnya biasa seperti sholat subuh ya Gus? Biasa. Jadi sebenarnya kunut itu nggak ada nggak harus memakai itu. Harus memakai itu. Yang penting itu ada doa dan juga ada pujian kepada Allah. Dan pujian kepada Allah. Iya. Makanya misalnya ya sampean kunut Allahumma fili ya ghafur misalnya, Allahumma arhamni ya rahim, boleh juga. Jadi nggak harus sholawat juga ada. Iya sholawat juga nggak harus ada Allah, nggak harus pakai Allahumma dini. Jadi bagi yang nggak hafal misalnya ya karena mu'alaf atau karena ya memang nggak hafal ya jangan terus meninggalkan kunut sama sekali ya, boleh pakai doa-doa yang lain, yang penting Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina berarti nggak ada pujian itu. Itu cuma doa. Jadi doanya kan Allahumma dini. Nah, pujiannya kan fainaka taqdi. Nah, itu pujiannya itu. Jadi yang penting ada doa dan ada pujian pada Allah. Sholawat di akhir ya. Dan sholawatnya juga kepada sahabat juga atau tidak wajib? Ya kunutnya juga nggak wajib kok. Kunut sendiri apa Gus? Arti dari etimologinya kunut? Ya secara etimologi berarti kan pasrah atau orang yang manut lah ya. Tunduk. Tunduk.
Jadi kalau tanpa kunut pun tidak masalah, tetapi nggak masalah. itu sunnah yang sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Karena Rasulullah melakukan itu, gitu. Iya. Dan itu hanya di witir Ramadan ya, yang Hanya di witir Ramadan yang pertengahan terakhir. Soalnya witir kan nggak harus di bulan Ramadan. Iya. Witir kan tiap hari disunahkan witir. Nah ini Gus, seringkali ada persoalan bahwa witir itu kan penutup gitu kan. Maka ada orang yang sholat tarawih, terus dia nggak mengikuti witir karena dia beranggapan bahwa nanti witirnya bertahajud atau apa gitu untuk penutup. Nah kalau sudah ditutup di sholat isya itu ada yang beranggapan bahwa tidak ada sholat lagi begitu. Jadi witir itu sholat ganjil yang dilakukan setelah sholat isya. Setelah sholat isya. Kata-kata setelah sholat isya itu tidak harus di waktu isya. Bisa jadi sholat isyanya di waktu maghrib karena jamak takdim. Misalnya panjenengan bepergian jauh, kemudian jamak takdim di waktu maghrib, sholat isya sekalian. Setelah sholat isya witir boleh. Jadi walaupun masih di waktu maghrib. Jadi setelah dilakukan sholat isya, kemudian witir memang merupakan sholat terakhir. Lah dari situ akhirnya timbul persepsi, permasalahan ya. Bagaimana kalau dilakukan setelah sholat tarawih, sementara dia itu biasa sholat tahajud gitu kan. Dan masalah ini sudah terjadi itu sejak zaman Nabi sudah terjadi. Jadi pernah antara Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu jadi beliau sholat witirnya langsung. Sementara Sayyidina Umar nanti. Dan keduanya dibenarkan oleh Rasulullah. Karena Abu Bakar Siddiq itu saking hati-hatinya. Sayyidina Umar karena kekuatan beliau. Jadi memang beliau orang yang sangat istiqomah, kuat, bangun malamnya ya, sehingga beliau merasa pede untuk melakukan witirnya nanti di ditutup. Iya. Jadi itu keduanya diperbolehkan, nggak apa-apa. Berarti misalkan habis tarawih witir tidur nih, nanti sholat tahajud boleh? Ya boleh aja. Atau ada witir lagi bisa nggak? Ya enggak. Kalau ada witir lagi kan berarti enggak semalam, berarti enggak witir, ganjil berarti. Misalnya 3 tambah 3 jadi 6. Ya enggak. Jumlah batasannya sholat witir? Batasan maksimal 11. Minimal 1. Ini 1 rakaat. Nah misalkan itu tadi, misalkan dia melakukan sholat witir nanti habis tahajud. Setelah itu sholat fajar. Bisa nggak Gus? Ya bisa aja kan, beda apa? Beda sholatnya kan. Berarti tadi kan penutup katanya. Ini kan masih. Nah di sini ada yang meyakini sholat fajar adalah sebelum adzan subuh. Ya. Ada yang mengatakan sholat fajar juga qobliyah subuh. Ini yang kuat yang mana Gus? Itu ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat memang. Ada 2 pendapat. Ya terserah mau ikut yang mana. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama bagus ya. Jadi kalau dia meyakini nek sholat fajar sebelum adzan subuh boleh. Ya boleh. Kalau sholat fajar itu adalah qobliyah atau sholat subuh itu sendiri, iya. Itu juga dikatakan, katanya aja ada yang berpendapat juga itu subuh juga sholat fajar. Wal fajri walayain asyr itu. Nah itu berarti kan yang hadisnya Nabi itu yang melakukan sholat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya itu. Itu subuh berarti dilarikan ke subuh. Oh itu berarti dilarikannya. Iya. Hadis itu tujuannya ke sholat subuh.
Ada juga yang mengatakan berarti qobliyah. Ya subuh. Ya itu beberapa macam persepsi ulama. Iya. Nah, Berarti yang ngerung salat fajar 2 rakaat berarti wong paling sugih. mau pada suki Paling sugih. oleh dunia dan seisinya. Dunia seisinya. Kalau mau dunia netok. Nah ini Gus, terkait juga bahwa kita di Ramadan ini banyak sekali kelipatan pahala. Seperti halnya kemarin disampaikan bahwa Baca Quran. baca Quran 10 kebaikan. Nah, arti dari 10 kebaikan itu apa saja, Gus? Atau maksud dari misalkan mendapatkan 10 kebaikan itu? Apakah 10 pahala itu mungkin 10 pahala itu bentuknya apa gitu kan? Ya walau alam nggak di situ nggak dijelaskan langsung kebaikan itu apa saja. Atau mungkin yang terjadi dalam diri kita, misalkan kesehatan, kelancaran rezeki, bisa jadi nggak Gus dilarikan ke situ? Ya bisa jadi. Pokoknya kebaikan itu ya umum lah, kebaikan apa saja. Jadi kalau misalnya satu huruf satu kebaikan, satu kebaikan dilipat gandakan 10 ya umum, itu mencakup apa saja, kebaikan apa saja. Jadi bisa, saya membaca Al-Quran, ternyata dilipat gandakan satu hurufnya 10 kebaikan. Itu kan bisa jadi mungkin dagangnya laris, nambah bojo maning. Anak sing krungu kae lho. Itu bisa nggak sih? Kalau kenapa? Kalau kenapa? Loh, kok nggak dijawab, Gus? Di situ nggak dijelaskan. Cuma dijelaskan 10 kebaikan itu aja. Tapi kalau itu Ya, menambah itu umum, baik juga kan? umum. Ya, iya. Ya. Ada kata-kata. Ada kan? Jadi, ya semoga di Ramadan ini selalu lah kita itu konsisten, terjaga, tidak hanya luar biasa amaliyah di bulan Ramadan, tapi setelahnya ngelokro ya Gus, atau kembali ke setelan awal gitu. Jadi persoalan tadi kunut memang Dianjurkan. Jadi kalau memang sih klasik ini Gus. Kemarin kalau nggak salah pernah diterangkan juga ya, salah satu tanda puasa diterima kan, dia selalu melakukan amal kebaikan kan. Salah satu yang di ayat tanda tandanya puasa yang diterima loh. Dia selalu melakukan meningkat kebaikannya. kebaikan. Siap, mungkin seperti itu dulu Gus. Jadi Boleh. sehat selalu. Amin. Semoga bertambah kebaikan-kebaikan yang kita tidak sangka-sangka. Amin. Yang tidak disangka yang diharapkan. Sehat selalu. Amin. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Berapa menit?